Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih wassalatu wassalamu ala nabiyyihi wa rasulih Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabih. Muslimin muslimat rahimakumullah, melanjutkan kajian bersama kitab Maqasidus Shaum karya Sultanul Ulama Syekh Izzuddin bin Abdissalam, yang kali ini sudah pada kelanjutan tentang keterangan hadis Nabi yang menghikayahkan dari Allah wa liqaulihi ila akhirih. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dunya amin. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam hikayatan an rabbih azza wa jalla kullu 'amali ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih wasyamu sunnatun ila akhirih. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang kullu 'amali ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Kemudian insyaallah kita akan lanjutkan keterangan dari atau uraian dari redaksi hadis tersebut secara terpisah di kesempatan berikutnya. Langsung saja, kullu amali ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzibih, oleh Syekh Izzuddin bin Abdissalam ini kemudian diberi keterangan adhafahu ilaihi idhafata tashrifin. Jadi dikatakan seluruh amaliyah anak Adam itu bagi anak Adam itu sendiri, kecuali puasa. Karena puasa itu adalah urusan saya, dan saya, Allah, di situ yang akan memberikan balasan puasa itu. Adhafahu ilaihi idhafata tashrifin, di sini maksudnya pada kata-kata fa'innahu, pada redaksi fa'innahu li, di situ ada idhofah kepada Allah, bahwa puasa itu disanggarkan kepada Allah. Ini menunjukkan kemuliaan derajat level puasa itu. Sebagaimana kita tahu ada istilah al-mudhaf ilal azim azimun, bahwa sesuatu yang disanggarkan pada yang mulia maka akan ikut menjadi mulia. Sebagaimana kata hamba ketika berdiri sendiri, maka hamba itu identik dengan strata bawah. Hamba mungkin bahkan malah hamba sahaya ataupun hamba yang dimaksud adalah budak, itu seolah-olah ke situ. Tapi kemudian kalau hamba, kemudian kata hamba tersebut disandarkan, diidhofahkan kepada Allah, maka akan menjadi Abdullah, hambanya Allah, maka ini akan menjadi ikut mulia. Begitupun misal adalah sepeda misalnya. Sepeda kalau dilihat sepedanya ya biasa saja. Tapi ketika kalau sepeda itu disandarkan pada sepedanya, ya, sepedanya Pak Kiai, sepedanya Gus, sepedanya Ning, sepedanya ulama, sepedanya presiden misalnya, itu akan menjadi ikut terbawa levelnya. Al-mudhaf ilal azim azimun. Nah, sebagaimana di sini adhafahu ilaihi idhafatan tasyrif. Jadi diidhafahkan tapi untuk menaikkan levelnya. Jadi kalau istri kepengen meningkat levelnya, ya istrinya orang yang mulia. Kan ada istrinya orang secara umum, istrinya DPR, istrinya ulama, istrinya kiai, istrinya gus, dan sebagainya. Itu nanti akan terbawa oleh kelasnya yang diidhofai. Terus kemudian li'annahu la yadkhuluhu riya'un li khafa'i. Alasan lain yakni bahwa puasa itu tidak mungkin terkontaminasi dengan riya ataupun pamer. Karena puasa itu adalah sesuatu yang tidak kelihatan. Tidak kelihatan bagaimana yang dimaksud? Maksudnya adalah walaupun orang yang tidak berpuasa kan tidak mungkin makan terus-menerus, kan tidak mungkin. Tapi ada kalanya tidak makan, bahkan durasi waktunya lebih sering yang tidak makan. Maka ketika dalam posisi dalam posisi sama-sama tidak makan, maka sudah dibedakan kecuali pada niatnya nanti. Nah itu.
Sehingga pada keterangan yang ada di dalam kitab Tuhfatul Akhwali, di sana dikatakan bahwa yang namanya puasa itu laria afisom annahu la yadkhuluhu riya bi fi'lih. Jadi yang namanya puasa dilihat dari actionnya, dilihat dari gerakan yang nampak, itu tidak mungkin terkontaminasi atau dicampuri dengan riya. Nah, buat apa kalau kita itu ingin riya tapi dengan menahan lapar? Makanya kemudian oleh Imam Izzuddin bin Abdissalam kemudian diberi catatan wali annal ju' wal atas la yutaqarrabu bihima ila ahadin min mulukil ardi wala taqarrub ila asnam. Jadi tidak mungkin menahan lapar, menahan dahaga, kemudian itu hanya dipersembahkan taqarrub, pengorbanan kepada katakanlah penguasa-penguasa atau kepemerintahan. Jadi tidak mungkin yang namanya menahan lapar, menahan dahaga itu kemudian dipersembahkan, dikatakan sebagai pengorbanan untuk raja-raja dunia, untuk para otoritas-otoritas di muka bumi ini. Itu namanya bukan puasa, namun adalah demo mogok makan. Nah, niatnya bukan nawaitu sauma hodin an ila akhirih, bukan, tapi an demo makan. Nawaitu sauma hodin bukan sauma, bukan itu namanya. Nah, jadi bukan saum, tapi ini kemudian keterangan berikutnya yakni wala taqarrub ila asnam. Dan tidak mungkin orang itu menahan lapar dan menahan dahaga itu dipersembahkan taqarrub, pengorbanan untuk berhala-berhala. Nah, itu lain. Terus kemudian wa ana ajzibi. Jadi masalah puasa diidhofahkan kepada Allah itu tadi alasannya ya, adhafahu ilaihi idhofatan tasyrifin, dan itu li annahu la yadkhulu riya'un li khafa'il. Kemudian pada keterangan wa ana ajzibi, sayalah yang akan memberikan balasan langsung. Itu yang dimaksud adalah kalau catatan oleh Imam Izzuddin bin Abdissalam wa in kana huwal jari ala jami'i ta'at, maknahu ta'dhimu jazaihi bi annahu huwal mutawalli li isda'ihi. Jadi jadi diberi catatan oleh musannif, meskipun di situ ada redaksi ana ajzibi, bahwa sayalah Allah yang akan memberikan balasan puasa itu. Walaupun sebetulnya ini kalau di tulisan kitab ini wa in kana huwal jari ala jami'i ta'at, walaupun semua ketaatan itu yang memberlakukan, yang mensutradarai itu ya Allah, pasti semuanya itu Allah. Tapi wala'allahu menurut Al-Fakir, wala'allahu sesuai dengan yang mau dijelaskan di sini, yang ditafsirin di sini, ana azibih ini wala'allahu wa in kana huwal jari, itu tulisan di situ, tapi kemungkinan besar ya menurut Al-Fakir yang sungguh sangat terbatas, tapi menyesuaikan pemahaman itu mungkin wa in kana huwal jazi ala jami'i ta'at. Di situ dikatakan saya sendiri Allah yang akan membalas. Meskipun sebetulnya semua ya kalau sesuai dengan apa yang saya bayangkan, meskipun semua ketaatan sebetulnya yang membalas ya Allah yang membalas. Tapi kalau di sini kenapa yang puasa itu langsung diberi catatan ana ajibih? Kalau yang lain tidak disebut seperti itu, tapi kalau puasa disebut ana ajibih, sayalah yang akan membalas puasa itu. Menurut Imam Izzuddin bin Abdissalam diberi catatan maknahu ta'dhimu jazaihi. Dengan dikatakannya puasa itu adalah akan diurus pahalanya langsung oleh Allah, itu berarti memang pahalanya puasa itu punya kelas khusus di hadapan Allah, dan Allah lah yang akan melakukan sendiri bi annahu wal mutawalli lisaihi. Allah lah yang akan memberikan langsung. Itu juga perlu catatan bahwa ini ada istilah pembahasan tentang masalah itu di catatan Tuhfatul Akhwali. Ini ada catatan annal murad biqaulihi wa ana ajzibihi an anni anfaridu bi ilmi miqdari thawabihi wa tad'ifi hasanatihi. Jadi ini maksud ya,
dengan ana azbi, sayalah yang membalas langsung pahalanya puasa itu. Artinya anni anfaridu bi ilmi dari thawabihi. Jadi sayalah Allah yang langsung tahu kadar ukuran. Jadi sayalah Allah, saya sendiri yang tahu ukuran kadar dari pahalanya puasa, termasuk adalah pelipat gandaan pahala kebaikan puasa itu. Wa amma ghairuhu minal ibadat faqad attali'u 'alaiha ba'dun nas. Kalau amal-amal yang lain selain puasa itu sudah diberi bocoran. Makanya ada istilah al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 dhifin ila masyaallah. Termasuk pelipat gandaan satu kebaikan itu senilai konversinya 10, bahkan bisa sampai 700. Dan itu juga sebagaimana yang kita pernah dengar di firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 261. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Itu amalan infak ini kesimpulannya itu sama perumpamaannya dengan satu biji yang kemudian menumbuhkan 7 buah tangkai. Dari 7 buah tangkai itu masing-masing tangkai itu 100 biji. Kalau dikalikan ya matematikanya maka 100 kali 7 berarti 700 kali lipat. Itu yang di Al-Quran disebutkan seperti itu. Kemudian tadi di kitab Maqasidus Shaum, kemudian makanya di atas itu ada keterangan wa dzalika li anna a'mal la takunu illa bil harakat illa shaum fa innama huwa bin niyyah allati takhfa 'anil nas. Nah, niatnya itu kan tidak kelihatan. Jadi semua amal itu selalu ditampilkan dengan action, dengan adanya gerakan yang bisa dilihat. Sedekah kelihatan memberinya, orang sholat kelihatan pergerakannya, orang haji kelihatan, ya, orang ngaji itu juga kelihatan. Tapi kalau puasa, di annal a'mal la takunu illa bil harakat illa shaum fa innama huwa bin niyyah. Fa innama huwa bin niyyah allati takhfa 'anil nas. Dan niat itu tidak kelihatan oleh manusia. Nah, itulah perbedaannya kenapa niat itu punya tempat khusus di hadapan Allah. Dan keterangan lain-lain bisa kita lanjutkan di kesempatan lain juga. Untuk saat ini mempertimbangkan durasi, kepinginnya yang banyak kita bahas, tapi karena durasi yang menyesuaikan sehingga cukup sampai sekian. Ada kekurangannya mohon maaf dan dimohonkan maaf kepada Allah. Adanallahu wa iyyakum ajma'in wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.